Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya anak-anakku kelas 7. Bertemu lagi dengan Bu Leni di Mapel Matematika ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Nah, kita hari ini memasuki bab 3 ya, di semester genap ini di bab 3. Kita belajar tentang garis dan sudut. Ya, kita langsung saja ya anak-anak ya belajar garis dan sudut. Oke. Nah, kompetisi dasarnya, Ibu akan sampaikan dulu kompetisi dasarnya. Jadi setelah mempelajari ini kalian harus bisa menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis yang dipotong oleh garis transversal. Jadi kalian harus bisa menganalisis hubungan antar sudut ya. 4.10-nya kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Oke, lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya garis dan sudut itu diterapkan pada bidang konstruksi ya. Yang pertama, pada bidang konstruksi seorang arsitek itu menghitung garis dan sudut untuk merancang sebuah bangunan. Jadi pada bidang konstruksi itu dia menggunakan garis dan sudut untuk apa? Untuk merancang sebuah bangunan. Contoh yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari ini digunakan dalam kegiatan pramuka atau paskibraka ya, itu untuk mensejajarkan barisan. Yang ketiga, biasa digunakan dalam rel kereta api. Nah, nih, rel kereta api pada lintasan lurus itu menggunakan konsep garis yang sejajar. Nah, kalian biasanya sering lihat jarum jam kan? Nah, itu juga menggunakan sudut. Pada jarum jam panjang ya, pada jarum jam panjang dan jarum jam pendek akan membentuk sudut juga. Di situ ada bisa membentuk sudut siku-siku ya, pada pukul 3 tepat itu akan membentuk sudut siku-siku. Ya, ini materi yang digunakan materi garis dan sudut ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar dulu mengenai garis. Ya, apa sih itu garis? Garis itu digambarkan sebagai deretan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga dan mereka saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Ya, nah ini adalah contoh garis. Ini disebut dengan garis AB. Kenapa dia tanda panah? Karena dia bisa lurus terus. Ya, memanjang. Ya, dia bisa terus memanjang. Nah, ini disebut dengan garis AB. Sifat-sifat garis yaitu melalui dua titik itu hanya dapat dibuat satu garis saja. Melalui dua titik, ini ada titik A dan B, itu hanya dapat dibuat satu garis. Nah, ini garis A. Jadi sifat garis itu jika melalui dua titik ya, dia hanya dapat dibuat satu garis saja. Misalkan garis PQ. Gitu ya. Dicontoh di sini dia melalui dua titik yaitu titik A dan B, dia dapat dibuat satu garis yaitu garis AB. Oke, selanjutnya kedudukan dua garis. Ya, jika ada dua garis, maka dia akan mempunyai kedudukan. Yang pertama, dia garis sejajar. Ini adalah contoh dari garis sejajar. Ya, ini pertama, garis sejajar. Yang kedua, garis berpotongan. Jadi dia mempunyai titik di sini nih, dia punya titik potong. Ini contoh garis berpotongan. Kedua, garis berimpit. Garis berimpit itu contohnya pada jam 12 tepat. Nah, itu kan jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya di angka 12, itu namanya garis berimpit. Ya. Nah, ini adalah contoh dari kedudukan dua garis. Selanjutnya ada garis horizontal dan vertikal. Contoh garis horizontal. Nih. Maaf, garis vertikal dulu ya. Garis vertikal itu dari atas ke bawah, sedangkan garis horizontal itu dari kanan ke kiri. Nah, ini kalian harus yang dasar-dasar dulu kalian harus pelajari. Nah, setelah kita mempelajari garis, kita akan beranjak ke sudut. Apa sih itu sudut? Sudut dibentuk oleh dua garis yang memiliki satu titik pangkal yang sama atau berimpit. Nah, kalian perhatikan. Ini ya,
Jadi sudut itu dibentuk oleh dua garis yang melalui satu titik pangkal. Ya, kalian perhatikan di sini. Ini namanya adalah sudut A, B, C atau sudut B. Kalian lihat ini. Sudut A, B, C. Boleh juga ditulis dengan sudut B karena sudutnya terletak di titik B. Nih. Ya. Oke, ini adalah misalkan ada begini. Misalkan ada P, O, Q, maka disebut dengan sudut P, O, Q atau sudut O karena titik O-nya nih di sini. Di tepat di sudutnya. Gitu. Ya. Nah, ini adalah untuk sudut. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Di sini ada sudut lancip. Ya, sudut lancip itu sudut yang memiliki besar kurang dari 90 derajat. Jadi sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebut dengan sudut lancip. Sudut terletak di antara 0 sampai 90 derajat. Yaitu disebut dengan sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku ialah sudut yang memiliki besar 90 derajat. Jadi sudut yang besarnya tepat 90 derajat disebut dengan sudut siku-siku. Selanjutnya ada sudut tumpul, yaitu sudut yang memiliki besar lebih dari 90 derajat, yaitu besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jika sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Besarnya 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut lurus ialah sudut yang memiliki besar 180 derajat. Oke. Selanjutnya ada sudut refleks, yaitu sudut yang mempunyai besar lebih dari 180, yaitu antara 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini adalah jenis-jenis sudut. Ada sudut lancip, ya, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Misalkan diketahui di situ besar sudut 30 derajat. Itu disebut dengan sudut apa ya? Sudut 30 derajat. 30 derajat itu kan kurang dari 90, maka dia disebut dengan sudut lancip. Karena besarnya kurang dari 90. Ya. Nah, ini adalah untuk gambarannya. Yang pertama contoh dari sudut lancip. Di sini 50 derajat disebut sudut lancip karena dia kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku. Ini tegak lurus, sudut siku-siku itu selalu begini nih. Besarnya yaitu 90 derajat. Tepat 90 derajat itu sudut siku-siku. Sekarang sudut tumpul. Sudut tumpul 130 derajat. 130 derajat kan lebih dari 90 derajat. Karena lebih dari 90 derajat, dia terletak di antara 90 sampai 180, maka disebut dengan sudut tumpul. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, ini lurus ini besarnya 180 derajat ya anak-anak ya. Selanjutnya ada sudut refleks. Sudut refleks ya di sini contohnya 335 derajat. Nah, itu sudut refleks. Sudut refleks itu di sini nih, ini. Yang ini ya. Nah, itu disebut dengan sudut refleks karena besarnya 335 derajat. Selanjutnya ada sudut putaran penuh yaitu 360 derajat. Ini sudut putaran penuh nih, bentuknya membentuk lingkaran. Itu ya. Dia besarnya 360 derajat atau sudut putaran penuh. Nah, ini adalah untuk jenis-jenis sudut ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang garis dan sudut dulu ya. Apa sih itu garis, jenis-jenis garis, sudut itu apa, jenis-jenis sudut. Nah, kita harus belajar konsepnya dulu. Nah, untuk hari ini kita belajar sampai sini dulu ya anak-anak ya. Tolong benar-benar diperhatikan karena ini masih dasar banget dari materi sudut dan garis dan sudut ya. Silakan jika ada yang kurang dipahami atau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan ya. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.